Oke, sebentar. Yang saya muliakan Bante Diracito, yang saya hormati Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Sungguh Namo bahagia Buddhaya. sekali kita dapat bertemu kembali dalam pembacaan Parita untuk ketenangan batin yang dapat mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Acara ini diselenggarakan oleh grup Anjang Sana Wihara Eka Damaloka Surabaya yang biasa disingkat dengan GAIS. Selanjutnya izinkan saya membacakan nama-nama saudara kita yang sedang sakit. Semoga segera sembuh kembali. Bante Jaya Damo Tera Bali, Biksuni Badra Sukita Sien Li dirawat di RSJ Cipik, Bapak Adi Chandra Batam sekarang di Rumah Sakit Elizabeth Singapura, Bapak Angka Wijaya Surabaya, Bapak Bobi Gunawan sedang dirawat di Hospital Guangzhou, Bapak Chang Tenping Belitung, Bapak Chang Tiam Hui Belitung, Bapak Didi Haryadi Jakarta, Bapak Hadi Prasetya RS Adi Usada Undaan D316, Bapak Harjawan Dira Surabaya, Romo Harvey Surabaya, Bapak I Dewa Nyoman Wibawa Bali, Bapak Jeru Putu Tabanan, Bapak Kwok Soni Surya di Jakarta, Bapak Liao Wimen Bogor, Bapak Li Guan Hien Singaraja Bali, Bapak Lim Kuan Ming Suminto Lukman Bondowoso, Romo Purna di Jakarta, Bapak Rudianto Ciswandi Singaraja Bali, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Syu Hancit RS Adi Usada Undaan D311, Bapak Sukrisno Surabaya, Bapak Susanto Jaya Bandung, Bapak Tamodren Surabaya, Bapak Tirta Himawan Macaulung Surabaya, Bapak Cengki Fa Singkawang, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Wongso Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Bapak Yudi Bapak Yudi Dwi Tirta Jakarta, Ibu Ami Yustiam Pamulang, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Katarina Jatim Marlina Pondok Gede, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Kristanti Sutanto Malang, Ibu Chiu Piing Bondowoso, Ibu Chong Syuyun Belitung, Ibu Elisa Gading Serpong, Ibu Els Winata Jakarta, Ibu Emi Ernawati Jakarta, Ibu Fung Ping Surabaya, Ibu Herlina Toli-Toli, Ibu Herlina Hawiono Surabaya, Ibu Imelda Florencia Tangerang, Ibu Inggiwati Surabaya, Ibu Kenny Prawira Sudarga Bogor, Ibu Ku Pung Mei Bandung, Ibu Kumala Indah Sutanta Ateng Serang, Ibu Kusumawati Aji Aihwa RS Ortopedi 201 Lontar Surabaya, Ibu Lau Pihwa Surabaya, Ibu Lau Swimei Surabaya, Ibu Liana Surabaya, Ibu Lim Cek Ing umur 91 Surabaya, Ibu Lili Sukatio Surabaya, Ibu Lindawati Malang, Ibu Lita Sumutia Surabaya, Ibu Lo Paucen Gading Serpong, Ibu Luisa Mantarya Surabaya, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Ni Ketut Chandra Wiratmi, Ibu Nita Jakarta, Ibu Ui Fung Ing, Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya, Ibu Ratna Ningsi RS Adi Usada Undaan D207, Ibu Riana di Perumahan Mutiara Pluit Blok F2 nomor 5 Tangerang, Ibu Serliani Wiganda Jakarta, Ibu Shirley Hawiono Surabaya, Ibu Siswati Surabaya,
Ibu Siswati Jakarta, Ibu Siti Aminah Bandung, Ibu Sri Lani Hartono Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Suryati Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Tan Novilia Astan Surabaya sedang dirawat di Penang, Ibu Tan Singhua Jakarta, Ibu Tian Tian Bali, Ibu Chong Melia Chandra Surabaya, Ibu Chin Kiau dan Meriana Jalan Jati nomor 12B Pekanbaru Riau, Ibu Triwulan Handayani Bekasi Jawa Barat, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yoni Widyastuti Sutanta Ateng Serang, Ibu Yuli Jakarta, Ibu Yuliani Sri Setiawati Tangerang, Ibu Yunita Halim Palembang, Ibu Liliang Eng Jakarta, Nyoman Kurniawati Surabaya, Saudara Liki Chandra Surabaya, Saudara Nawasena Disyananda Iskandar Jakarta, Saudara Karin Jambi, Saudari Dewa Ayuno Fayanti Wibawa, Saudari Jun Sutowijoyo Semarang, Saudari Jelin Kelisa Tanjaya dirawat di National Hospital University Singapura, Saudari Jenny Swan Pranoto, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, Saudari Shirley Lee Jakarta Utara, Saudari Susi Wangsishi Jakarta, Saudari Wan Shu Chin Surabaya, Viviane Amsterdam, Evi Jason Penang Malaysia, adik Brian Alvero Jusyanto Jakarta, anak Felicia Angela Hartanto Manado, anak Jason Marsan Piwongso RSAD Usada Undaan A206, anak Shirin Ella Fajun RSAD Usada Undaan A207. Sebelum kita membacakan parita yang dipimpin oleh Bante Dirajito, mari kita awali pembacaan dengan penghormatan awal kepada Tri Ratna dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakkato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Yamam Hakumayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Satta Yassa Camayang Bhagavato Dhammang Rojema Ime hisakkare hitang Bhagawantang sasat damang sasa wakasanggang abhipujayama. Selanjutnya mari kita membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila pada Bante. Mayang Bante Tisarane nasaha Pancasila niyacama Dutiyam Bimayang Bante Tisarane nasaha Pancasila niyacama Tatiyam Bimayang Bante Tisarane nasaha Pancasila niyacama Yamahang Wadami Ang Wadeta Ama Bante
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamana paripuna Amabante. panati pata weramani sikkhapadang samadhiyami. Annatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu Miccācara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya majappamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majjapama Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena boga sambada silena nibbutting yanti tasma silang wisodaye. Amabante Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya saya mohon kepada Bante untuk memimpin pembacaan parita. Silakan Bante. Ya, kepada para ibu bapak umat Buddha wihara
Eka Dhamaloka. Pada kesempatan pada malam hari ini, kegiatan yang sudah rutin dilakukan, maka mari kita bersama-sama untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang tentunya demi kebahagiaan, demi ketenangan bagi kita, dan juga berharap agar para saudara, kerabat, teman, sahabat kita yang sekarang memiliki kesehatan yang kurang baik, semoga menjadi membaik, ya, kesehatannya menjadi membaik, menjadi sehat kembali. Selama membacakan parita, kita berpikir yang positif, ya, berpikir yang positif, berharap yang terbaik. Semoga dengan kebajikan-kebajikan ini nantinya yang mendapatkan atau memiliki kesehatan yang kurang baik menjadi membaik. Ya, mari dengan penuh keyakinan kita kepada Tiratana, kita melakukan kebajikan dengan mengulang parita suci. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ati me saranang anyam. Buddha me saranang warang. Etena sajawa cena sodite hotu sabadang. Ati me saranang anyam. Dhammo me saranang warang. Etena sajawa cena sodite hotu sabadang. Ati me saranang anyam. Sanggo sajawa cena sodite hotu sabada. Maha karuniko nato ataya sabapanina. Uret waparami sabapato sambadimutamang. Etena sajawa cena patu sabu padawa. Maha karuniko nato itaya sabapaninang. Uret waparami sabapato sambadimutamang. Etena sajawa cena patu sabu padawa. Maha karuniko nato sukaya sabapaninang. Uret waparami sabapato sambadimutamang. Etena sajawa cena tu sabu padawa. Ewang me sutang ekang samayang bhagawa. Sawatiyang viharati cetawane anata pindika saarame. Atako anyatara dewata. Abhikanta yaratiya abhikanta wana. Kewalakapang cetawanang obhasetwa. Yena bhagawatenu pasang kami. Upasang kami tua bhagawantang abhiwadetwa.
ekamantang adhasi ekamantang tidhako sadewata Bhagawantang gathaya ajabasi Bahudewa manusaca manggalani acintayong Atang kemana sotana hi manggalam utama asewana cabalana panditana casewana puja pujaniyanang etam manggalam utama Padirupade sawaso ca ube cakata punyata atasama panindica etama galam utama bahu sacan cak si panca winayo cak susikito subhasita jaya paca etama galam utama mata pitu upadana utadara sasanggahu anakula cakamanta etama galam utama danan cak dhamma cariyan cak nyatakanan cak sanggaho anawajani kamani etam manggalam utama arati wirati papa majapana cak sanyamo apamado cak dhamesu etam manggalam utama Garawa caniwato cak santuti cak katanyuta kale nadhamma sawana etam manggalam utamang kanti cak sowaca sata samananan cak dasanang kale nadhamma sakaca etam manggalam utamang tapo cak brahmacariyan cak arya saca nadasanang nibbana sajikiriyan ca etam manggalam utamang utasaloka dhammehi citang yasana kampati asokang wirajang kemang etam manggalam utamang eta disani katwana sabatama paracita sabata soting gacanti tante sang manggalam utaman i yang kinci witang idawa hurang wa sake suwayang ratanang panitang nano samang ati tata gatena idam bibudhe ratanang panitang etena sacena suwati hotu hayang wiragang amatang panitang yada jaga sakyamuni samahito nate nadhame nasamati kinci idam bidhamme ratanang panitang etena sacena suwati hotu Yambuddha seto pariwana yesucing samadimanan tarikannya mahu samadinate nak samona wijati idam bidhamme ratanang panitang etena sace nak suwati hotu ye pugala ada satang pasata catari etani yugani honti Eda kineya sugata sasawaka ete sudinani mahapalani idambi sanggera tanang panitang ete nak sace nak suwati hotu Yesu payuta manasa dalhena nika minoko tamasa sanamhi
Te patipata amatang wigaya lada modani buting bunjamana idam bisangge ratanang panitang etena sace nasuati hotu inang puranang nawang nati sambawang wirata cita yatike bawasming tekina bija awirulahi canda nibanti dhira yatayam padipo idam bisangge ratanang panitang etena sace nasuati hotu yani bhutani samagatani humani wayani wa antalike Tathagatang dewa manusa pucitang budhang namasa masuwati hotu yani bhutani samagatani humani wayani wa antalike Tathagatang dewa manusa pucitang dhammang namasa masuwati hotu yani bhutani samagatani humani wayani wa antalike Tathagatang dewa manusa pucitang sanggang namasa masuwati hotu Karani yamata kusalena yantang santang padang abisameca Sako ucu cak suhu cuca suwaco cak samudu anatimani Santu sako cak subharo cak apakico cak salahu kawuti Santindriyo canipako cak apagabo kulesu anak no kido Naca kudang sama care kinci ye nawenyo pare upawateyung Sukino wa kemino hontu sabbe satta bhavantu sukitata Ye keci pana utati tasawata warawa anawasesa Igawaye mahantawa majimara saka anukatula Itawaye ca adita ye ca dure wasanti awidure Utawa sambhawe siwa sabbe satta bhavantu sukitata Naparo parang niku beta natimanye tak kata cinang kanci Yarosana patigasanya nanyamanya satu kami ceya Mata yatani yang putang ayusa eka putta manurake Ewam bisa babu tesu manasambhawaye aparimanang Metanca sabalo kasming manasambhawaye aparimanang Udang ado catirian ca asambadang awerang asapatang Idhan carang nisinowa sayanowa yawata sawikatamido Etang santing aditeya brahma metang wiharang idamahu Itinca anupagama silawadhasanena sampanno Kame suwiniya kedang nahi jatuh gabak seyang punareti Atiloke sila kuno sacang soceyanudaya Tena sacena kahami saca kiriya manutarang Awajid wa dhamma balang sarit wa pubake cine Saca dalam mawasaya saca kiriya makasahang Santipaka apatana santipada awancana
mata pita caknikanta jatawe dapati kama sahasace katai maihang mahapajalito siki waje sisola sakari sani udakang patwayata siki sacename samonati esame sacaparami iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha dewa manusanang buddho bhagawa suwakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditapo winyuhi supatipanno bhagavato sawaka sangho ujupatipanno bhagavato sawaka sangho nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho samijipatipanno bhagavato sawaka sangho yadidang cattari purisa yogani adha purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karniyo anuttarang punya ketang lokasa di Bujanggo sati sangkato dhammanang wicayo tata wiryampi tipasati bujangga catata pare samadupe kabujangga sate te sabadasina munina samadakata bhavita bahulikata sangwatanti abhinyaya nibanaya cak bodhiya etena sajawacena sotite hotu sabada ekasming samayena to mogalanan cak kasapang ilane dukite diswa bojangge sata desaye catang abhinanditwa roga mocing sutangkane etena sajawacena sotite hotu sabada ekada dhammaraja pikelanyena pipilito Sunda terena tanyewa dhana petwana sadarang samoditwa ca abada tanha wudasi danaso etena sajawacena sotite hotu sabada pahina te ca abada tinanam mahesinang maka hata kilesawa padano pati dhammatang etena sajawacena sotite hotu sabada yandun nimitang awamanggalanca iyo camanapo sakuna sasado papagahodu supinang akantang buddhanu bawena winasamentu yandun nimitang awamanggalanca iyo camanapo sakuna sasado papagahodu supinang akantang dhammanu bawena winasamentu yandun nimitang awamanggalanca iyo camanapo sakuna sasado papagahodu supinang akantang sanggano bawena winasamentu udetayanca uma eka raja hari sawana padawi pabaso
Tantang namasami hari sawanang patawi babasang Taya jaguta vihare mutiwasang Ye brahmana vedaku sabadhame Teme namo te camang palayantu Nama tu bodhanang nama tu bodhiya Namo vimutanang namo vimutia Imang so paritang katwa moro carati esana Apetayan cakuma eka raja hari sawana padawi bagaso Tang tang namasami hari sawanang padawi babasang Taya jaguta vihare murating Ye brahmana vedaku sabadhame Teme namo te camang palayantu Nama tu bodhanang nama tu bodhiya Namo vimutanang namo vimutia Imang so paritang katwa moro samakapayi Sakatwa budharatanang osatang utamang warang Hitang dewa manosanang budhate jena sotina Nasantu padawa sabbe duka upasamentute Sakat owa dhamma ratanang osatang utamang warang Parilahu pasamanang dhammate jena sotina Nasantu padawa sabbe hayawu pasamentute Sakat wasanggaratanang osatang utamang warang Ahuneyang pahuneyang sanggate jena sotina Nasantu padawa sabbe rogawu pasamentute Hawatu sabak manggalang rakantu sabak dewata Sabak budhanu bawena sadasoti bawantute Hawatu sabak manggalang rakantu sabak dewata Sabak dhammanu bawena sadasoti bawantute Hawatu sabak manggalang rakantu sabak dewata Sabak sanggano hawena sadasoti hawantute. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya mohon Bante untuk memimpin meditasi, Bante. Yang baiknya mari setelah kita mengulang ajaran-ajaran Sang Buddha yang tercantum ya, yang terdapat di dalam Parita Suci, ini tiba saatnya kita untuk menenangkan atau mengheningkan batin ya, mengheningkan batin agar batin kita damai, bahagia. Salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan adalah memunculkan nilai-nilai luhur di dalam pikiran kita. Nah, itu salah satunya. Selama kita masih berpikir yang buruk-buruk, iri hati, dendam, kebencian, ya kita tidak pernah bisa damai. Maka salah satu untuk bisa mendapatkan atau mungkin satu-satunya untuk kita agar tenang yang sejati, damai yang sejati, atau kebahagiaan yang luhur itu, ya pikiran kita penuh dengan kebaikan, penuh dengan keluhuran. Nah, salah satu nilai luhur yang patut kita munculkan di dalam pikiran kita, yang patut kita kembangkan di dalam batin kita adalah metta, misalnya cinta kasih. Maka pada malam hari ini, mari kita bersama-sama untuk memunculkan, mengembangkan cinta kasih atau metta itu. Nah, Ibu Bapak bisa mengambil tempat duduk yang paling nyaman, duduk yang tenang, nyaman. Apa yang saya ucapkan nanti bisa direnungkan, diulang di dalam batin ya. Apa nantinya yang saya ucapkan, Ibu Bapak bisa mengingatnya, merenung dan mengulang kembali di dalam batin masing-masing. Ya, jadi sekarang mari
kita mengambil posisi duduk yang menurut Ibu Bapak nyaman, duduk dengan tenang, pikir di saat ini saja, tidak perlu berpikir yang masa lampau atau merencanakan masa depan. Ya, beberapa menit ke depan, apakah cuma 5 menit atau kurang 5 menit, ya kita hidup di saat ini saja, tidak perlu kembali ke masa lalu atau merencanakan masa depan. Ya mari ya kita mulai meditasi pada malam hari ini. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari kemarahan, bebas dari kebencian, bebas dari menyakiti. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari kemarahan, bebas dari kebencian, bebas dari menyakiti. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari kemarahan, bebas dari membenci dan dibenci, bebas dari menyakiti dan disakiti. Semoga semua makhluk dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk damai dan terbebaskan. Semoga semua makhluk damai dan terbebaskan. Semoga semua makhluk damai dan terbebaskan. Sabe sata bhawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, waktu untuk Bante untuk memberikan anusasana, Bante. Ya, Romo Pandita, Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama, selamat malam, terpujilah Sang Bagawa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Adalah suatu hal yang baik bagi kita ketika kita masih memiliki kepedulian kepada orang lain. Untuk kepedulian pertama kepada diri sendiri. Apa wujud dari kita pada malam hari ini? Kita masih peduli kepada orang lain, yaitu kita masih berharap, tidak hanya berharap, ya berdoa lah, berdoa agar keluarga atau sahabat, teman, sahabat, bahkan mereka yang tidak kita kenal, kita berharap dengan melakukan kebajikan agar mereka yang sedang memiliki kesehatan yang tidak baik bisa sembuh.
Nah, ini adalah bukti bahwa kita masih memiliki kepedulian. Ya, sangat baik sekali ketika kita peduli kepada orang lain. Karena tidak banyak, tidak banyak ketika orang-orang sahabat, kerabat, atau orang yang tidak kenal kita masih bisa berharap agar orang itu bisa segera sembuh. Ya, tidak banyak ya. Bahkan ada orang-orang, jenis orang yang orang tuanya sakit saja tidak mau mengurusi, apalagi mereka yang tidak dikenal. Nah, artinya pada malam hari ini setidaknya saya meyakini bagian dari ibu bapak sekarang ini ya masih memiliki kepedulian. Ya, rasanya sulit bagi ibu bapak ketika orang tua sakit lantas ibu bapak akan tidak mengurusnya. Bang, orang lain saja yang tidak kita kenal saja kita berdoa untuk mereka, apalagi yang orang yang spesial seperti ibu dan ayah. Maka sangat baik sekali saya ya ikut berbahagia dengan kegiatan atau acara yang digagas oleh umat Buddha Wihara Eka Dhammaloka dengan memberi nama Anjang Sana. Saya juga tentu berterima kasih kepada Romo Edi Supriyono yang telah mengundang saya untuk bisa ikut bersama-sama berbuat kebajikan bagi teman sahabat kita yang sekarang dalam keadaan kesehatannya tidak membaik. Tentu harapannya bersama adalah ketika kita sudah melakukan kebajikan-kebajikan, semoga teman, sahabat, atau kerabat bahkan yang sekarang sedang mengalami kesehatan yang tidak baik segera sembuh. Itu adalah harapan terbaik bagi kita. Tidak ada harapan yang lebih baik daripada itu ketika kita melihat orang sakit. Ya, selain kita memang harus berusaha bagaimana kita membantu secara nyata, apakah dengan cara memberi obat atau cara terbaik atau menengok ya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sedama, ketika kita membaca parita untuk kesembuhan misalnya, jadi pada malam hari ini acaranya sebetulnya dua yang saya tangkap yaitu agar kita mendapatkan kedamaian, ketenangan. Yang kedua adalah kita juga melakukan kebajikan atas saudara sahabat kita yang memang kesehatannya tidak membaik. Nah, acara seperti ini setidaknya saya mengambil makna ketika ada acara seperti ini kita merenung bahwa pada akhirnya kita yang sekarang sehat ini juga tidak bisa terbebas dari penyakit. Ya toh? Bahkan Sang Buddha menyebutkan jasmani kita ini kan sarangnya penyakit. Penyakit yang paling ringan sampai yang terparah itu ada di tubuh kita. Penyakit ringan ya mungkin flu ataupun batuk itu kan yang ringan. Bahkan nanti kalau sudah makan saja harus pakai selang, pindah tempat harus sudah didorong-dorong, untuk pindah tidur harus sudah dibopong. Nah, ini kan sudah sakit yang parah. Dan kita tidak perlu berpikir bahwa sakit parah itu harus menunggu ketika usia tua. Tidak. Bahkan usia yang masih muda pun bisa mengalami penyakit. Nah, ini yang patut kita renungkan. Nah, sebetulnya ketika kita merenungkan bahwa kita pun bisa menjadi sakit suatu ketika karena jasmani kita ini adalah rentan terhadap penyakit, apa yang perlu kita lakukan sebelum penyakit tiba itu yang paling penting sebetulnya. Yang paling penting adalah ketika kita membaca parita untuk kesembuhan atau membaca parita untuk orang yang sakit, kita juga merenungkan ke dalam diri kita bahwa apa yang perlu kita lakukan sebelum penyakit ini tiba. Karena kalau penyakit ini sudah tiba, Ibu Bapak, ini menjadi rintangan bagi kita untuk mendapatkan keluhuran batin. Itu yang terpenting. Jadi sebelum penyakit tiba, kita berusaha secepat mungkin atau sekuat mungkin, sebanyak mungkin mengembangkan batin kita yang luhur di dalam diri kita atau melakukan kebajikan mudahnya. Karena nanti kalau sudah penyakit sudah tiba, jangankan untuk baca parita, Ibu Bapak, yang pikirannya kan sibuk berpikir, saya ini bisa sembuh tidak ya, kan gitu. Apa obat yang harus saya minum ya, kan gitu. Ya, kita sibuk.
Karena saya juga kan pernah pengalaman, pernah sakit toh. Siapa yang tidak pernah sakit dalam hidup ini? Pernah sakit. Nah, ketika penyakit itu tiba, rasa ketakutan di dalam diri saya ini sudah muncul. Wah, kok saya sakit ya? Ya masih muda tapi sakit. Ketika itu apakah saya lantas bersemangat untuk bermeditasi? Tidak, tidak. Ya, ketika itu saya ikut retreat ya, retreat meditasi di Bogor di GUNK. Nah, 5 hari setelah itu retreat itu kepala saya sakit luar biasa, badan saya panas luar biasa. Saya meyakini bahwa saya masuk angin. Nah, 5 hari itu setelah 5 hari, harusnya 10 hari. Lalu apakah ketika sakit itu lantas saya bersemangat untuk duduk bermeditasi? Tidak. Saya hanya bisa tiduran sambil blosong dan blosong dengan apa itu? Dengan selimut. Harapannya agar cepat sembuh. Nah, rasa ketakutan itu sudah mulai muncul. Saya ini bisa sembuh tidak? Obat apa yang harus saya minum? Nah, itu ketika kita sakit, hanya saja kita ini kan lalai. Ketika kita ini sehat, ini lalainya luar biasa. Tidaknya ibu bapak, saya juga lalai kadang. Tidak tidak berpikir bahwa, loh, ini tidak mungkin loh sehat selalu tubuh ini. Nanti kalau tubuh kita ini sakit, ini menjadi rintangan bagi kita untuk mengembangkan keluhuran batin. Menjadi rintangan untuk melakukan kebajikan. Nah, kadang kita yang sehat ini lalai kemana-mana pergi sesuka hatinya, tidak ingat suatu ketika kita akan sakit. Jadi kalau sekarang ibu bapak masih memiliki kepedulian dengan berharap yang sakit ini cepat sembuh, ini adalah suatu hal yang baik. Tetapi tentu kita juga merenungkan ke dalam bahwa jasmani saya ini juga rentan terhadap penyakit. Lalu bagaimana caranya agar kita sehat? Ya kita tetap harus makan secukupnya, pola makan harus dijaga, itu yang mudah untuk dilakukan. Olahraga mungkin secukupnya, kerja mungkin ibu bapak secukupnya, istirahat secukupnya. Itu cara terbaik untuk menjaga kesehatan. Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari selain menjaga pikiran kita? Pikiran itu kan memang tidak kelihatan, tidak bisa kita cium, jadi agak sulit. Maka yang termudah kadang kita harus berpikir, saya harus menjadi pola makan saya harus harus benar. Istirahat juga cukup. Saatnya berbuat kebajikan, berbuat kebajikan. Saatnya harus istirahat, saatnya harus olahraga, saatnya harus kerja, kerja. Tetapi jangan melupakan mengembangkan batin, melakukan kebajikan. Kenapa? Lu kita ini tidak hidup selamanya. Itu jawabannya. Ketika jasmani kita hancur oleh kematian, maka kita akan lahir kembali. Kalau kita masih punya iri hati, dendam, kemarahan, nafsu ragawi, keserakahan, dimanapun kita berada, kita tetap akan lahir kembali. Dan kelahiran di masa depan itu disokong oleh jasa kebajikan yang kita lakukan. Itu Sang Buddha menyebutkan, kehidupan yang akan datang hanya disokong oleh kebajikan yang kita lakukan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mudah berpikir buruk, ucapan buruk, perilaku jasmani buruk, ya nanti penderitaan ini akan mengikuti kita. Seperti Sang Buddha memberikan perumpamaan, roda pedati akan mengikuti kemanapun langkah lembu itu berjalan. Di dalam Dhammapada Sair pertama, toh, Sang Buddha kan sudah memberikan perumpamaan yang begitu sangat baik, sangat menarik untuk kita renungkan. Bahwa kalau kita berperilaku buruk, ucapan buruk yang dilalui dari pikiran yang buruk, maka penderitaan itu sudah akan mengikuti kemanapun kita pergi. Seperti halnya roda pedati ini yang selalu mengikuti arah kaki kemanapun lembu berjalan. Nah, kalau kita merenungkan lembu ini, sapi ini ketika menarik gerobak itu, ini beban tidak? Itu beban, itu penderitaan. Seperti itulah perbuatan buruk sudah akan membebani kita. Tapi berbeda, Sang Buddha menyebutkan yang kedua. Kalau kita berperilaku dengan jasmani ini murni, ucapan kita juga baik, pikiran kita juga baik, maka kebahagiaan kita itu akan mengikuti kita kemanapun pergi. Seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Nah, ibu bapak ini terbebani enggak kalau pergi kemana-mana dengan bayang-bayang?
Pak Bante, saya terbebani ini, bayang-bayang saya berat ini, saya mau ke Jakarta, tapi saya berat membawa beban bayang-bayang. Mana mungkin? Bayang-bayang ini tidak membebani, Ibu Bapak. Bahkan kadang sampai kita lupa bahwa kita ini punya bayang-bayang. Seperti itulah kebajikan yang kita lakukan. Tidak akan membebani si pelakunya. Kebajikan yang kita lakukan tidak akan membebani kita. Justru seolah-olah kita sudah tidak ingat bahwa kita punya bayang-bayang. Seperti itu kebajikan. Tapi kalau perbuatan buruk ini sudah menjadi beban. Nah, itulah Ibu Bapak, saudara-saudara sedama, ada hal baiknya yang perlu kita renungkan juga, apa yang perlu kita lakukan sebelum kita ini sakit. Menurut saya itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Jadi seperti yang dinyatakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, maka di dalam kehidupan sehari-hari sudah sepatutnya kita menjaga ucapan, menjaga perilaku jasmani juga, menjaga pikiran kita agar kita tidak terbebani. Masalahnya nanti kalau ketika saat-saat akan mengalami kematian, pikiran kita terbebani, batin kita sedih, kecewa, ya sudah bisa mengkondisikan terlahir di alam kurang baik. Karena Sang Buddha tidak memuji ketika seseorang meninggal dalam keadaan sedih, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kemarahan apalagi. Maka sebisa mungkin dari sekarang kita harus berpikir juga, jasmani kita ini adalah rentan terhadap penyakit. Tapi bagaimanapun juga, jasmani ini juga bukan milikku. Bagaimana kita juga merenungkan, kita juga berlatih agar kita merelakan ataupun pada saat-saat sakit ya kita juga harus menyadari atau merelakan atau ikhlaslah jasmani kita sakit, tetapi tentu tetap harus berobat, bukan berarti rela begitu saja. Nah, inilah Ibu Bapak, saudara-saudara sedama, sebagai penutup saya akan menceritakan satu kisah di zaman Sang Buddha sebagai renungan, sebagai motivasi Ibu Bapak, terutama upasika, umat awam perempuan. Nah, suatu ketika Sang Buddha ini menyatakan ada seorang rumah tangga, upasika, umat awam perempuan, yang dipuji oleh Sang Buddha paling terkemuka dalam merawat orang sakit. Ya, Sang Buddha ini memuji orang yang merawat orang sakit. Memuji sekali. Bahkan istimewanya, kalau seandainya para biku ini sedang berpuasa, Sang Buddha mengizinkan para biku untuk meninggalkan tempat puasa ketika ibu atau ayahnya sakit dengan harapan untuk merawat. Itu mendapatkan izin. Ini begitu sangat istimewanya dan dipuji orang yang memerawat orang sakit. Ya, sekali lagi bahwa salah satu seorang biku ini bisa meninggalkan tempat puasa ketika berpuasa 3 bulan itu, ketika ibu atau ayahnya sakit, maka seorang biku yang pada saat itu berpuasa diizinkan untuk meninggalkan tempat puasa, tetapi tidak lebih dari 7 hari. Ini begitu sangat istimewanya ya. Jadi kita merenungkan bahwa Sang Buddha saja begitu sangat memuji tentang perilaku orang yang mau merawat orang sakit. Nah, pada malam ini juga perilaku seperti ini baik untuk dilakukan. Si punya peduli kepada orang sakit. Nah, di masa Sang Buddha ada seorang rumah tangga umat perempuan awam, yang dipuji Sang Buddha sebagai yang paling terkemuka dalam merawat orang sakit, yaitu namanya Supia. Mungkin Ibu Bapak pernah mendengar rumah tangga bernama Supia. Bagaimana bahwa rumah tangga bernama Supia ini dipuji oleh Sang Buddha? Bahkan suatu saat diceritakan ketika rumah tangga Supia ini sedang mendengarkan dhamma, pada saat itu Sang Buddha pergi ke Benares, ya. Jadi rumah tangga Supia ini menetap atau tinggal di Benares. Nah, di Benares itu biasanya ada wihara Isipatana itu loh. Nah, ketika Sang Buddha membabarkan dhamma, rumah tangga Supia ini memperoleh keyakinan kepada Tiratana. Maka pada saat itu setelah mendapatkan atau memperoleh keyakinan kepada Tiratana itu begitu sangat berbakti kepada Tiratana. Suatu ketika rumah tangga Supia ini pergi ke wihara di sore hari mengelilingi wihara. Siapa tahu ada para biku yang sakit.
Nah, pada saat itu Supia ini melihat seorang biku yang sudah tua, lemah, sakit. Nah, pada saat itulah Supia ini mendatangi biku tersebut dan berkata, "Oh Bante, apa yang bisa saya persembahkan untuk Bante?" Atau biasanya di waktu-waktu yang lalu, kalau Bante sakit ini obatnya apa? Itu berumah tangga Supia menyatakan seperti itu. Nah, ketika itu Bante yang sepuh ini, yang lemes, yang sakit ini berkata, "Oh, dulu ketika saya sakit, saya terbiasa makan sup daging, sup daging, oh daging sup." Nah, karena rumah tangga Sophia sudah mengundang Bante tersebut untuk meminta sesuatu kepadanya, maka rumah tangga Sophia juga menyatakan, "Baik Bante, besok saya akan menyediakan sup daging." Nah, pada saat itu, setelah itu berlalu, maka Supia pulang ke rumah. Di pagi hari, Supia meminta kepada pembantu atau pelayannya untuk mencari daging ke pasar, untuk dibikin sup dan dipersembahkan kepada Bante yang sakit. Nah, tetapi masalahnya adalah di pasar itu tidak ditemukan, mungkin sudah habis dagingnya, mungkin sudah kesiangan atau apa, sehingga dagingnya ini habis, tidak menemukan, sehingga pembantu ini pulang tanpa membawa daging. Tetapi lagi-lagi perumah tangga Sophia ini karena sudah bertekad bahwa ia akan memberikan atau berdana sup daging, maka tidak mungkin ia akan apa istilahnya, melupakan itu atau menghindari untuk tidak menepati janjinya. Jadi berpikir daging di pasar ini sudah habis. Maka pada saat itu Ibu Bapak diceritakan rumah tangga Supia ini mengambil pisau dan setelah itu memotong daging pahanya. Karena Ibu Bapak mendengar bahwa ada seorang rumah tangga yang berdaging dagingnya sendiri untuk dipersembahkan kepada seorang biku yang sakit. Nah, itu bernama Supia, rumah tangga bernama Supia. Ia yang berdana dagingnya sendiri dipotong dan dipersembahkan kepada seorang biku yang sakit. Nah, ketika dagingnya pahanya ini dipotong, dimasak, dipersembahkan kepada seorang biku di pagi hari itu, otomatis Supia ini menjadi sakit, tidak bisa berjalan karena ada luka di kakinya, di pahanya. Maka sup daging itu pun diminta kepada pembantunya atau pelayannya untuk mempersembahkan kepada Bante yang sakit. Kalau seandainya Bante itu bertanya di mana perumah tangga Supia, maka dianjurkan untuk, oh, perumah tangga Supia sedang sakit. Nah, ketika itu terjadi, Sang Buddha mengetahui dari jauh. Oh, Sang Buddha mengetahui bahwa Supia ini berdana atau memotong dagingnya sendiri untuk dimasak, diberikan kepada seorang biku. Nah, pada saat itu, Sang Buddha di hari berikutnya pergi ke Benares, berpindah patah di pagi hari dan mengunjungi rumah dari Supia karena diundang oleh suaminya. Ketika Sang Buddha sudah duduk di tempat yang sesuai di rumah tangga Supia tersebut, Sang Buddha bertanya, "Supia di mana?" Suaminya berkata, "Oh, Supia sedang sakit. Tolong dipanggilkan walaupun sakit, saya ingin bertemu dengan Supia." Tetapi suaminya mengatakan, "Oh, Supia tidak bisa berjalan, Bante, sakit. Kalau begitu dipapah, tolong dipapah dibawa ke sini." Nah, ketika suaminya memapah atau menggendong atau memapah istrinya Supia itu untuk bertemu dengan Sang Buddha, diceritakan ajaib Ibu Bapak. Jadi ketika bertemu dengan Sang Buddha, tiba-tiba luka yang parah itu sembuh kembali seperti semula. Jadi ya pernah ada kejadian yang sakit seperti rumah tangga Supia ini bertemu dengan Sang Buddha, mungkin begitu sangat bahagianya bisa melihat sosok Sang Buddha yang begitu agung, maka seolah-olah atau tiba-tiba penyakitnya ini, sakit yang luka di pahanya ini sembuh gitu Bapak. Ya, tetapi Ibu Bapak jangan bertanya, lu kok bisa ya gitu. Ya mungkin kalau menurut saya ini karena kebajikannya lah ya.
karena kebajikan dari Brahmana Supya. Tetapi tentu Ibu Bapak tidak perlu meniru perumah tangga Supya, nanti perdana daging dipersembahkan kepada biku agar bisa sembuh kembali. Oh tidak. Kalau maka pada saat itu setelah kejadian itu Sang Buddha justru mencela seorang biku. Ya, bukan mencela ya, ditegur lah. Tidak sebaiknya seorang biku meminta pada apa daging atau apa kepada perumah tangga. Karena seorang perumah tangga yang berbakti apapun akan diberikan kepada seorang sangga. Sang Buddha menyatakan seperti itu. Karena begitu sangat berbaktinya, bahkan dirinya saja dipersembahkan untuk sangga, untuk seorang biku, itu seorang perumah tangga yang begitu sangat berbakti. Maka kalau seandainya ada seorang biku yang memakan daging manusia, maka itu adalah pelanggaran tula caya. Nah, tidak itu pelanggaran lah ya, pelanggaran yang agak berat. Tula caya itu pelanggaran. Nah, maka ketika makan daging, sebaiknya seorang biku juga bertanya, ini daging apa? Jadi ibu bapak nanti kalau ditanya seorang biku, ini daging apa? Itu hanya sekedar untuk memastikan bahwa itu bukan daging manusia. Ya, bukan daging manusia. Jadi ibu bapak, lu kok bantunya kok tanya-tanya kenapa ya? Gitu. Nah, kalau seandainya itu ikan ikan lele atau ikan yang ada di laut, terus ada ayam, ya tidak mungkin seorang biku akan bertanya. Tapi kalau di situ kok masih ragu seorang biku, ini jangan-jangan daging manusia lagi ya. Nah, kan saya bukan Sumanto misalnya. Nah, itu juga bisa ya. Jadi seorang biku diharapkan ketika memang ragu-ragu ataupun itu tidak yakin, maka seorang biku harus bertanya bahwa itu bukan daging manusia. Nah, itulah. Ya, ini jadi mungkin menjadi renungan bagi kita bahwa Sang Buddha begitu sangat memuji tentang orang yang mau merawat yang sakit. Ya, salah satunya adalah bahkan Sang Buddha memberikan keistimewaan bagi seorang biku ketika puasa sekalipun, andaikan ibu atau ayah ini sakit, Sang Buddha mengizinkan seorang biku untuk meninggalkan tempat puasa, tetapi tidak lebih dari 7 hari. 7 hari harus kembali lagi ke tempat puasa. Nah, itu begitu sangat memuji. Jadi apa yang dilakukan ibu bapak pada malam hari ini juga suatu perilaku yang perbuatan yang terpuji bahwa masih memiliki peduli kepada yang sakit, berharap agar yang sakit segera sembuh. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ibu bapak pada malam hari ini ya. Semoga dengan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, kita juga memiliki kesempatan memiliki kesehatan yang baik. Dan tentu yang terbaik adalah selama kita masih sehat, mumpung kita masih sehat, kita berlomba-lomba untuk mencari keluhuran batin atau melakukan kebajikan. Karena nanti kalau sudah sakit, sulit untuk melakukan kebajikan. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita selalu maju di dalam terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Anunumodana Bante atas pesan damanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk menjalani hidup ini dengan lebih bijak. Selanjutnya, waktu saya serahkan ke Suhu Kasim untuk memberikan pesan-pesannya. Silakan, Suhu. Ya, terima kasih. Prasila Ibu Feli. Sudah Tapi mantan. ya, Ibu Feli ini baru menjalani Pabaja Silacarini. Sungguh luar biasa malam ini. Terima kasih. Juga yang kami muliakan Bante Diracito. Anumodana Bante. Yang kami muliakan para Romo, Ramani, serta yang saya kasih saudara-saudara kita dimanapun berada malam ini yang secara fisiknya kurang sehat, yang malam ini bergabung dengan kita ya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Sungguh Buddhaya. luar biasa apa yang diuraikan yang mulia Bante Diracito malam ini. Mungkin Bante baru kali ini bergabung dengan keluarga Gaes. Keluarga Gaes bukan semata milik Wihara Eka Dharma Loka. Namun, Gaes ini adalah suatu wadah yang diikuti berbagai wihara. Dulunya di Surabaya ada 5 wihara telah bergabung, namun sekarang sudah manca Nusantara.
Malam ini yang kita gabung ini bukan hanya di Surabaya, sudah di berbagai Nusantara, bahkan ada di luar negeri yang malam ini. Karena Anjang Sana ini adalah grup yang didirikan sudah menjelang 9 tahun Bante. 9 tahun. Namun dengan apa yang tadi diapresiasikan oleh Yang Mulia Bante, bahwa kita malam ini bersama-sama diberi kesempatan untuk membagi suatu kebaikan yang sesuai dengan Dhamma. Ini tentu merupakan suatu bekal kebaikan imun yang kita miliki. Bahkan kita nantinya memang sakit itu ada. Sekarang ini sakitnya Bante bukan hanya sakit fisik, namun sakit mental. Itu yang kita juga harus diwaspadai. Karena sakit, kalau kita berpikir yang bukan-bukan, akibatnya juga bisa condong ke sakit fisiknya terganggu Bante. Dengan siraman tadi yang kita memperbarui sila, kita telah membacakan serangkaian Parita Sutta maupun Gata yang dibina oleh Yang Mulia Bante ini tentu membawa manfaat. Kita tidak usah terlalu gelisah maupun takut karena kita dibekali sesuatu kekuatan yang luar biasa. Semoga saudara-saudara kita yang malam ini ditimpa oleh secara fisik tidak sehat itu nantinya akan mendapat suatu mungkin dokter yang tepat, obat yang tepat, pikiran yang sehat, tentu membangkitkan di tahun 2025 ini. Semoga Sakti Ratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita. Sadu, Semoga semua makhluk berbahagia. sadu, sadu, sadu. Terima kasih Suhu. Bapak Ibu semuanya, kita sudah melakukan kebajikan dengan membaca parita, bermeditasi, dan mendengarkan Dhamma. Selanjutnya mari kita limpahkan kebajikan kita malam hari ini kepada para leluhur. Untuk itu saya mohon kepada Bante untuk membacakan parita patidana. Silakan Bante. Ya, mari ya, ada baiknya kebajikan yang kita lakukan, kita juga bisa berharap semoga para leluhur, ibu mungkin yang telah tiada, atau ayah yang telah tiada, atau para leluhur yang lain, semoga turut mendapatkan manfaatnya, turut berbahagia, dan telah di alam bahagia. Semoga makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang berada dekat ataupun yang jauh juga mendapatkan manfaatnya, turut berbahagia. Semoga para dewa juga turut berbahagia, semoga kita senantiasa maju dalam Dhamma dan memiliki kesehatan yang baik. Mari dengan penuh rasa bakti dan keyakinan kita kepada Tiratana, kita melakukan pati dana. Di dalam pikiran bisa direnungkan kebajikan-kebajikan. Hari ini kami telah banyak melakukan kebajikan, atau hari ini saya telah banyak melakukan kebajikan. Semoga kebajikan yang saya lakukan ini turut diketahui oleh para leluhur saya. Semoga para leluhur saya turut berbahagia dan terlahir di alam bahagia. Itulah patidana selama saya membacakan parita pelimpahan jasa. Kebajikan itu bisa dikembangkan di dalam pikiran. Yata wariwaha pura paripurenti sagarang ewamewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipami wa samijatu sabe porentuk sangkapa candu panaraso yata manicuti raso yata sabhitiyo viwajantu sabaro gowinna satumate bhawatwantarayo suki digayuko bhawa abhiwadanasi lesanicang buddha pacayino cataro Dhamma wadanti ayu wanno sukang
Balang idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo. Idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo. Idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo. Hawatu sabak manggalang rakan duk sabak dewata. Sabak budhano bawena sada soti bawandute. Hawatu sabak manggalang rakan duk sabak dewata. Sabak dhammano bawena sada soti bawandute. Hawatu sabak manggalang rakan duk sabak dewata. Sabak sanghano bawena sada soti bawandute. Sadu, sadu, sadu. Demikian selesai sudah pembacaan parita pada malam hari ini. Saya mewakili pengurus dan anggota GAIS mengucapkan banyak terima kasih kepada Bante yang sudah memimpin pembacaan parita malam ini. Dan semoga semua teman-teman yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, dan semoga kita semua selalu bahagia, damai, dan sejahtera. Selanjutnya, mari kita membacakan pembacaan Nama Karapata sebagai penutup. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakkato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Selanjutnya, mari kita berterima kasih kepada Bante yang saya awali dengan Okasa. Okasa. Wandai Bante. Semoga sehat ya. Terima kasih Bante. Namo Tana. Akhir kata, mari kita ucapkan bersama-sama. Sape Sape Sata Sata Bhavantu Sukhita. Semoga semua mampu Mampu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Momonmu. Saya terima kasih ya. Belum. Waktu saya kembalikan kepada Romo Edi. Ya, baik. Terima kasih Bu Feli. Selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari Selasa depan, tanggal 14 Januari, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Dhammiko Mahatera. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Wihara, dan juga ke HP Ramani Hili. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh atau tidak perlu dibacakan parita kembali, mohon kami dihubungi kembali agar nama tersebut bisa kami coret atau bisa kami hapus. Dan semoga yang sakit setelah dibacakan parita dengan kekuatan kepastikan, kekuatan parita yang kita lakukan bersama ini, semoga cepat sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Nah, semoga Romo Ramani, Bapak Ibu semuanya di tahun 2025 ini, semoga mendapatkan berkah kebahagiaan dari Sang Tiratana, semoga panjang umur, tambah sehat, banyak rezeki, dan selalu sukses dan tercapai apa yang kita citakan. Sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Tana Bante. Namo Dana Bante. Terima kasih Bante. Ya, saya keluar Terima ya. kasih Bante. Bante pendaftaran sudah penuh Bante. Ya. Sampai ketemu tanggal 2 Bante. Tanggal 2 mangke kula akan ekat Dana Loka. Ya. Oh, Dana. tanggal kali nggih. ketemu. Masih tutup sama jenenge Bode. Oke.
Oke, terima kasih Bante. Anusasana yang luar biasa, semoga bermanfaat buat kita semua. Mari tidak berlama kata, kita hitung mundur, sampai jumpa minggu depan, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat malam, sehat selalu, bahagia selalu. Bye-bye semuanya. Bye-bye.